Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, anak-anak ibu, silakan luruskan dan rapikan meja dan kursinya masing-masing, dan perhatikan di bawah mejanya masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada, silakan buang ke tempat sampah. Sudah? Baik. Karena waktunya sudah masuk, ini saatnya kita untuk membaca Al-Quran 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ketua kelas silakan pimpin kelasnya. Baik, ketua kelas silakan lanjut untuk tepuk PPK, salam PPK, dan tepuk semangat. Baik, sudah semangat anak-anak? Alhamdulillah, sudah semangat ya. Baik, silakan keluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing dan kumpulkan di meja ibu tugas yang sudah ibu berikan minggu lalu. Baik, ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua? Ibu akan absen ya. Anissa, Bayu, Cindy, Dinda, dan Edo. Mana Edo? Angkat tangannya saat ibu panggil ya. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum masuk materi baru, ibu mau mengulang kembali materi kita minggu lalu. Nah, anak-anak ibu masih ingat materi kita minggu lalu membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Nah, minggu lalu ibu sudah membahas tentang keadaan alam Indonesia. Nah, di sana ibu juga sudah jelaskan pengertian iklim. Nah, anak-anak ibu juga ibu harap sudah paham dengan pengertian iklim. Oleh karena itu, hari ini ibu mau anak-anak ibu jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan iklim. Pengertian iklim. Nah, Anissa silahkan jelaskan kembali pengertian iklim. Ya, benar sekali. Nah, pengertian iklim yang disampaikan oleh Nisa itu sudah benar ya. Nah, jadi, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada satu wilayah dalam waktu yang relatif lama. Bagus sekali ya Nisa jawabannya, terima kasih. Baik, untuk hari ini kita akan masuk materi baru yaitu keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, semua siswa mampu memahami dan mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia beserta pembagian jenisnya. Nah, yang selanjutnya, semua siswa mampu menjelaskan contoh flora dan fauna di Indonesia dan kegunaannya. Dan yang tujuan yang ketiga yaitu semua siswa mampu menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk cakupan materinya ada 3, yaitu yang pertama yaitu pengertian keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang selanjutnya ada penjelasan mengenai persebaran flora di Indonesia, dan yang ketiga ada penjelasan mengenai persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, anak-anak ibu silakan buka buku ilmu pengetahuan sosialnya halaman 32. Baik, sudah dibuka buku halaman 32-nya anak-anak? Ya, sebelum ibu menjelaskan, ibu minta Bayu silakan baca paragraf pertama dari halaman 32 tersebut. Ya. Baik, terima kasih Bayu. Nah, ibu akan jelaskan mengenai keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat luar biasa dan juga termasuk pada 3 terbesar di dunia. Nah, dari data Departemen Perkebunan dan Kehutanan, Indonesia memiliki jumlah spesies yang sangat luar biasa. Pada tahun 1999 tersebut telah teridentifikasi bahwa jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies.
dan untuk hewan mencapai 2.215 spesies. Nah, untuk hewan ini terbagi menjadi yang pertama yaitu mamalia. Mamalia terdiri dari 512 spesies. Kemudian ada reptil 60 spesies. Kemudian ada 1.516 spesies burung dan ada 121 spesies kupu-kupu. Nah, dengan begitu banyaknya dan dengan luar biasanya keragaman flora dan fauna Indonesia ini, tentu kita wajib untuk mensyukuri, menjaga, dan memelihara flora dan fauna tersebut. Baik, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, kamu silakan. Wah, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi Bayu bertanya, Bu, gimana sih cara kita untuk melestarikan flora di Indonesia? Nah, anak-anak ibu ada yang bisa bantu jawab? Ya, yang pertama apa? Reboisasi. Kemudian mencegah kebakaran hutan. Kemudian apa? Mencegah pencurian kayu. Kemudian apa lagi? Mencegah atau tidak menebang pohon secara liar. Bagus sekali. Nah, ada pertanyaan lain anak-anak? Nggak ada? Baik, kita lanjut materi berikutnya ya. Besarnya keragaman flora dan fauna di Indonesia itu berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi wilayah di Indonesia. Jadi iklim dan wilayah di Indonesia itu sangat mempengaruhi flora dan fauna. Nah, anak-anak ibu tahu apa sebabnya? Ya, coba kamu jelaskan. Ya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah suhu dan curah hujan. Jadi suhu dan curah hujan di Indonesia itu memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Baik, yang selanjutnya itu persebaran flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia sendiri dibedakan menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, Indo-Malayan itu mencakup flora yang berada di kawasan Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan untuk Indo-Australian mencakup flora yang berada di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, untuk karakteristik flora Indonesia Barat dan Indonesia Timur, anak-anak ibu bisa perhatikan tabel yang telah ibu buat ini. Nah, di situ kita bisa perhatikan bahwa Indonesia Barat memiliki jenis melati-melatian yang lebih banyak daripada Indonesia Timur. Sedangkan kalau Indonesia Timur tidak memiliki rotan dan Indonesia Barat memiliki rotan. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan tabel tersebut. Nah, dari yang kita pahami tersebut bahwa flora di Indonesia itu sangat banyak. Nah, dan juga telah banyak digunakan oleh manusia dan dimanfaatkan oleh manusia baik sebagai furniture, sebagai bahan makanan, sebagai bahan pembangunan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ibu mau tanya, jadi coba anak-anak sebutkan flora yang biasa digunakan oleh manusia sebagai furniture. Ya, benar, ada rotan, ada jati. Nah, dari rotan itu sendiri banyak biasanya digunakan oleh manusia sebagai apa? Sebagai furniture, kursi, meja, kemudian piring dari rotan dan kerajinan dari rotan. Nah, anak-anak ibu sampai di sini sudah paham? Baik, materi yang selanjutnya yaitu persebaran fauna di Indonesia. Nah, persebaran fauna di Indonesia ini ada 3 corak, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, ada 2 garis yang dikenal dalam persebaran fauna di Indonesia. Nah, garis yang membatasi antara fauna Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah disebut dengan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan antara fauna Indonesia tengah dengan Indonesia timur disebut dengan garis Weber. Baik, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada? Ya, kamu silakan. Wah, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi, teman kamu Cindy bertanya, Bu, kenapa sih Indonesia bagian tengah itu disebut sebagai tipe peralihan? Nah, ada anak ibu ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, kamu coba silakan.
Ya, hampir benar. Nah, Ibu akan beri penguatan ya. Jadi, Indonesia bagian tengah atau disebut dengan tipe peralihan itu karena yang pertama, karena fauna yang ada di Indonesia bagian tengah itu merupakan peralihan dari fauna yang ada di fauna Asiatis dan fauna yang ada di Australis gitu. Jadi bisa ke Australis, bisa ke Asiatis gitu. Nah, yang kedua yaitu letak geografisnya yang mana berada di tengah-tengah Indonesia atau berada di antara fauna Asiatis dan fauna Australis. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Baik, yang selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai fauna Indonesia Barat atau dengan tipe Asiatis. Nah, pada tipe Asiatis ini mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, di wilayah ini mamalianya memiliki ciri-ciri berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, kemudian macan, ada kerbau, orangutan, monyet, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian untuk jenis reptilnya sendiri ada jenis reptil ular, biawak, kadal, tokek, dan lain-lain. Jenis burung yang bisa kita temui di wilayah ini ada apa aja? Ada jenis burung gagak, kemudian apa lagi? Burung jalak, kemudian burung apa lagi? Burung merak, benar sekali. Kemudian unggas, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya fauna Indonesia Tengah atau biasa disebut dengan tipe peralihan. Nah, di sini fauna tersebut mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, apa saja fauna yang ada di sini, Bu? Fauna yang ada di sini yaitu anoa, monyet hitam, kuda, beruang, dan masih banyak lain lagi. Dan kemudian di sini juga terdapat reptil. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya terlebih dahulu, anak-anak Ibu tahu apakah nama reptil yang disebut sebagai fauna identitas di Nusa Tenggara Timur? Ya, di Nusa Tenggara Timur fauna identitasnya yaitu reptil. Nah, apa nama reptil tersebut? Ayo, ular, biawak. Nah, benar, yaitu komodo. Jadi, fauna identitas di Nusa Tenggara Timur yaitu komodo. Ada di Pulau Komodo. Baik, yang selanjutnya yaitu fauna Indonesia Timur atau yang disebut juga dengan tipe Australia. Nah, pada tipe Australia ini mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Di sini kita dapat menjumpai jenis mamalia seperti beruang, kanguru, belanda irian, kuskus, kemudian ada kanguru pohon, dan kelelawar. Nah, untuk jenis reptilnya sendiri tidak berbeda jauh dengan tipe peralihan, yaitu ada biawak, kadal, buaya, dan ular. Nah, jenis burung atau spesies burung yang dapat kita jumpai di sini ada burung cendrawasih, burung nuri, kemudian ada burung raja udang, burung mamudur, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak? Sejumlah hewan di Indonesia sudah ada yang punah loh. Nah, diantaranya hewan yang punah itu ada harimau Bali, harimau Jawa, tikus hidung panjang Flores, tikus gua Flores. Nah, hewan-hewan ini sudah tidak bisa kita jumpai lagi. Karena apa? Karena sudah punah, sudah tidak ada di Indonesia lagi, dan spesiesnya sudah punah. Karena apa? Karena tidak dijaga, tidak dipelihara dengan baik. Nah, dengan kita mempelajari keragaman flora dan fauna ini, Ibu harap anak-anak Ibu mampu menjaga dan memelihara flora dan fauna di sekitar kita agar kita tidak terjadi lagi kelangkaan ataupun kepunahan flora dan fauna di Indonesia. Baik, sampai di sini sudah paham anak-anak? Ada pertanyaan? Baik, untuk menambah wawasan dan mempermudah anak-anak Ibu untuk mengingat materi yang Ibu sampaikan barusan, Ibu akan memutar satu video mengenai keragaman flora dan fauna di Indonesia serta persebarannya. Nah, anak-anak Ibu silakan perhatikan dan simak baik-baik video tersebut. Oke? Nah, anak-anak Ibu sudah paham materi dari video tersebut, kurang lebih sama ya dengan apa yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Nanti Ibu akan minta satu orang untuk memberikan kesimpulan untuk
untuk materi kita hari ini. Jadi jika belum paham silahkan bertanya. Baik, kalau sudah paham Ibu akan beri latihan soal. Nah, latihan soalnya yaitu anak-anak Ibu silahkan sebutkan flora dan fauna di Indonesia dan persebarannya. Jadi kelompokkan sesuai dengan tabel yang telah Ibu buat ini. Baik, yang di belakang coba dulu perhatikan baik-baik. Coba perhatikan baik-baik ke depan. Nah, jadi Ibu ulangi, tugasnya adalah anak-anak Ibu sebutkan flora dan fauna di Indonesia dan kelompokkan berdasarkan persebarannya dan buat tabel seperti yang Ibu buat seperti ini. Nah, mengerti tugas yang Ibu berikan anak-anak? Sudah mengerti tugas yang Ibu berikan? Baik, silahkan kerjakan masing-masing. Sudah selesai tugasnya anak-anak? Kembali ke tempat duduknya masing-masing, kerjakan tugasnya masing-masing. Tugas kamu sudah selesai, Bayu. Kenapa tidak dikerjakan? Tidak ada pena. Pakai saja pena Ibu nih. Nah, anak-anak yang lain masih ada yang tidak punya pena? Baik, sudah selesai tugasnya anak-anak? Nah, kita akan periksa bersama-sama. Untuk yang pertama, Ibu minta Anissa silakan tuliskan jawabannya ke depan. Nah, Anissa menuliskan jawaban flora Indonesia yang pertama yaitu jati dengan kondisi saat ini langka dan biasa digunakan sebagai furniture. Benar anak-anak? Ya, benar ya. Jadi jati itu biasa digunakan manusia sebagai furniture, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Dan kondisinya saat ini langka. Benar sekali. Baik, sampai di sini sudah paham anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Baik, jika sudah paham, Ibu minta hari ini Abimanyu untuk memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Abimanyu, silahkan. Baik, bagus ya kesimpulan dari Abimanyu. Terima kasih Abimanyu, kesimpulannya lengkap. Jadi Ibu rasa Abimanyu sudah paham materi dan teman-teman yang lain juga sudah paham materi yang Ibu sampaikan. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk pada materi baru yaitu kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Praksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Nah, untuk tugasnya adalah anak-anak Ibu silakan buat clipping mengenai kehidupan sosial masyarakat Indonesia tersebut. Mengerti tugas yang Ibu berikan anak-anak? Baik, sudah mengerti ya. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpul minggu depan. Karena waktunya sudah habis, nah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.